warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan terkait laporan akhir investigasi kejadian perkeretaapian, yakni gangguan operasi LRT Sumatera Selatan KA45 TS4 di petak jalan antara Stasiun Asrama Haji, Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2, wilayah operasi Daifre 3 Palembang, Sumatera Selatan tanggal 1 Agustus 2018. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Andri Trinanda Pardede, ada Asman, Febrian Sianturi, Muhammad Gias, Salsabila Putri Ranggayoni, dan Umul Humaira. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, berikut adalah hal-hal yang akan kami bahas. Nah, yang pertama yakni informasi faktual. Data kejadian dan susunan rangkaian kereta api, nomor dan nama KA yakni KA45. Susunan rangkaiannya ada 3, kemudian jenis kejadiannya terjadi gangguan operasi. Lokasinya yakni di petak jalan antara Stasiun Asrama Haji sampai di Stasiun Bandara SMB 2. Lintas Asrama Haji Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2, wilayahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Pada hari Kamis 1 Agustus 2018 pada pukul 13.24 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun kronologi kejadiannya yakni terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2018, KA45 diberangkatkan dengan tujuan akhir Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2. Sebelum KA tersebut diberangkatkan, telah dilakukan pemeriksaan sarana KA dan dinyatakan layak jalan. Nah, kemudian pada pukul 13.24 WIB, tiba-tiba terhenti dalam perjalanan antara petak jalan antara Stasiun Asrama Haji menuju ke Stasiun Bandara SMB. Itu kurang lebih 2 km dari Stasiun Bandara SMB 2. Nah, kemudian awak sarana KA45, yakni masinis dan teknisi kereta apinya, melaporkan terhentinya KA tersebut ke Operation Control Center LRT SMB 2. Pada pukul 14.25, KA45 dapat berjalan kembali meneruskan perjalanan menuju ke stasiun SMB 2 setelah dilakukan pemeriksaan dan sistem reset oleh teknisi KA yang bertugas di KA45. Total gangguan pada sarana LRT itu terjadi selama 1 jam 1 menit. Next slide. Nah, berikut adalah peta lokasi kejadian gangguan operasi kereta. Yang warna merah itu merupakan lokasi gangguan KA45. Next slide. Kemudian adapun akibat kejadian kereta api. Dampak kejadian terhadap manusia, itu tidak ada manusia yang terluka akibat kejadian KA tersebut. Kemudian dampaknya terhadap prasarana perkeretaapian juga tidak ada, baik itu sarana maupun dari prasarananya. Adapun dampak kejadian terhadap operasional perkeretaapian itu tidak mengakibatkan gangguan yang signifikan pada operasional di lintas KA, namun terjadi keterlambatan jadwal kereta KA45 selama kurang lebih 1 jam. Next slide. Nah, berikut adalah informasi prasarana. Yang pertama ada jalur keretanya di mana relnya itu memiliki tipe UIC R54 dengan penambat elastis tipe pandrol dan bantalan tipe beton. Jaringan listrik aliran bawah
Sumber tenaga listrik yang digunakan untuk menggerakkan sarana LRT Sumsel menggunakan third rail atau jaringan listrik aliran bawah dengan tegangan listrik sebesar 750 VDC. Adapun sistem persinyalan yang digunakan pada operasional LRT Sumsel adalah persinyalan elektrik dengan sistem blok otomatik serta telah dilengkapi dengan automatic train protection, di mana perubahan aspek sinyal secara otomatis dideteksi berdasarkan keberadaan kereta api di petak blok berikutnya dengan prinsip dalam satu petak blok hanya boleh ada 1 KA. Namun pada saat investigasi dilakukan, sinyal blok otomatik dan ATP belum difungsikan sepenuhnya. Next slide akan dibawakan oleh rekan saya, Febrian Siantore. Terima kasih. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai informasi sarana. Sarana LRT atau Light Rail Transit Sumatera Selatan ini adalah sarana perkeretaapian berpenggerak sendiri dengan beban ganda maksimum 12 ton. Adapun konfigurasi dan rangkaian kereta, yang pertama itu satu unit rangkaian LRT terdiri dari 3 kereta, yaitu 2 kereta penggerak dilengkapi kabin masinis dan 1 pengikut tanpa kabin masinis. Yang kedua yaitu MC1 dikurang T dikurang MC2, yaitu keterangannya MC1, MC2 sama dengan motor car with driver's cabin, kereta dengan motor traksi penggerak. Dan T adalah trailer car, kereta tanpa motor penggerak dan tidak dilengkapi dengan kabin masinis. Yang ketiga, train set LRT Sumsel merupakan hasil sinergi berbagai BUMN dengan integrator, PT Industri Kereta Api atau PT Inka. Yang keempat, kereta api 45 merupakan train set nomor 4 atau TS4 dengan susunan rangkaian seperti dapat kita lihat pada tabel berikut. Next slide. Berikutnya, spesifikasi kereta LRT Sumatera Selatan ini merupakan Electric Multiple Unit atau EMU, serta dirancang memiliki umur teknik selama 30 tahun dengan kondisi perawatan yang memadai dan sesuai dengan dokumen manual perawatan sarana dari pabrikan. Dan berikutnya, electrical system atau sistem kelistrikan pada LRT ini terdiri dari sistem pembangkit termasuk current collector device atau CCD di mana menggunakan third rail, sistem pengamanan dan sistem kontrol. Yang kedua, current collector device atau CCD pada LRT Sumsel berfungsi sebagai pengumpul arus yang terhubung dengan third rail di prasarana. Yang ketiga, propulsion system atau sistem propulsi atau traksi. LRT Sumsel merupakan sistem penggerak utama yang merubah sumber daya listrik menjadi daya putar motor traksi serta menggerakkan roda dengan menggunakan inverter. Yang keempat, sistem kontrol Litman memiliki fungsi keselamatan operasional dan hanya aktif pada saat kereta beroperasi atau tidak berhenti. Yang kelima, sistem kontrol pintu atau door control untuk operasi buka tutup pintu penumpang pada kondisi normal dikontrol oleh TCMS. Yang berikutnya, next slide. Berikutnya yaitu kabin masinis. Yang pertama, kabin masinis terletak pada MC1 dan MC2 dan dilengkapi peralatan operasional. Yang kedua, open close door switch merupakan instrumen pengendali dalam pengoperasian buka tutup pintu penumpang. Yang ketiga, door interlock relay switch atau DIRS merupakan saklar untuk nonaktifkan atau bypass fungsi traction safe serta hanya digunakan dalam keadaan darurat atau terjadi gangguan operasi. Yang keempat, Ditman switch merupakan salah satu perangkat keselamatan dalam pengoperasian kereta yang hanya berfungsi ketika kereta berjalan. Yang kelima, master controller merupakan instrumen pengendali dalam pengoperasian kereta yang terdiri dari master key, master handle, serta selector switch. Yang keenam, human machine interface atau HMI. Display merupakan salah satu komponen pada train control monitoring system. Dan next slide.
Berikutnya tentang Ditmen Control. TCMS merekam kejadian serta dapat melakukan perintah yang dapat menghentikan sistem traksi yang dipicu oleh event terkait dengan Ditmen Switch. Dan yang berikutnya pintu kereta. Pada pintu kereta ini dilengkapi dengan 4 buah pintu masuk penumpang yang terdiri dari 2 daun pintu dengan desain sliding pocket. Berikutnya Train Control Monitoring System atau TCMS merupakan sistem terpusat untuk pengendalian dan pemantauan sistem kereta, termasuk seluruh peralatan listrik dan mekanikal untuk menjamin kinerja dan keselamatan sarana. Next slide. Berikutnya adalah Event Data Logger. Event Data Logger adalah data mengenai daftar kejadian yang direkam oleh Train Control Monitoring System. Penjelasan mengenai event data logger untuk data kejadian gangguan KA45 pada 1 Agustus 2018, yaitu yang pertama pembacaan event data logger menggunakan software TDS2 versi 221 dengan bahasa Cina. Sehingga analisa terhadap event data logger TCMS belum dikuasai sepenuhnya oleh PT Inka. Yang kedua, indikator pintu terbuka yang dapat dilihat pada layar HMI pada pukul 13.26.39 WIB serta dapat dilihat pada event data logger TCMS sejak pukul 13.02.11 WIB. Yang ketiga, pukul 13.02.11 WIB, event data logger TCMS mencatat terdapat indikasi pintu sebelah kanan dari kereta trailer terbuka atau indikasi yang sebenarnya pintu kiri yang terbuka. Next slide. Berikutnya adalah informasi operasi kereta api. Kereta LRT Sumatera Selatan mulai dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI di Fred 3 Sumatera bagian selatan pada tanggal 1 Agustus 2018. PT KAI selaku operator memiliki 8 transit kereta rel listrik atau KRL dengan lintas operasi pelayanan awal meliputi stasiun di JKA, stasiun Jakabaring, stasiun Ampera, stasiun Cinde, stasiun Bumi Sriwijaya, Stasiun Asrama Haji, Stasiun Bandara Sultan Mahmud Barudin II di wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan. Next slide. Adapun informasi pada petugas kereta api yang merupakan saksi atas kejadian gangguan kereta api 45 adalah yang pertama masinis kereta api dengan umur 27 tahun, pendidikan terakhirnya sarjana, mulai bekerja pada tahun 2015 bulan Februari dan pendidikan fungsional dan juga mulai dinas pada jabatan pada Desember tahun 2017. Sertifikat kecakapannya itu ASP tingkat 1 berlaku hingga Desember tahun 2019. Yang kedua yaitu teknisi kereta api dengan umur 30 tahun, pendidikan formal STM, mulai bekerja pada tahun 2016 bulan Februari, pendidikan fungsionalnya pengoperasian dan perawatan LRT Palembang, mulai dinas pada Januari 2018. Dan next slide. Sebagai informasi tambahan, yang pertama peraturan tentang pengadaan dan pengoperasian sarana perkeretaapian, yaitu pengaturan yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan pengadaan dan pengoperasian sarana perkeretaapian yang ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 175 Tahun 2015 tentang standar spesifikasi teknis kereta kecepatan normal dengan penggerak sendiri. Yang kedua, peraturan tentang perawatan sarana perkeretaapian. Peraturan yang berlaku telah mengatur hal-hal terkait dengan perawatan sarana perkeretaapian. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009. Yang kedua, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2019. Yang berikutnya, next slide. Yang ketiga, standar terkait pengadaan, pengoperasian, dan perawatan sarana perkeretaapian. PT Inka selaku pihak manufaktur sarana perkeretaapian telah memiliki sertifikat Quality Management System ISO
901/2015 serta mengacu pada standar nasional atau internasional yang terkait bidang perkeretaapian. Yang keempat, perawatan sarana LRT. Trainset LRT merupakan yang akan dioperasikan sebanyak 8 TS yang terdiri dari TS 1 sampai dengan TS 8. Perawatan sarana LRT Sumsel ini masih dilakukan oleh PT Inka selaku pihak manufaktur sampai dengan habisnya masa berlaku dari garansi terhadap pengadaan trainset LRT. Yang kelima, uji coba sarana atau trial run atau running test atau burn-in, testing dan commissioning. Testing dan commissioning atau TNC merupakan fase yang penting dalam pembangunan light rail system sebelum dioperasikan secara komersial untuk kepentingan umum dengan selamat. Pihak yang terlibat dalam TNC adalah infrastruktur owner atau pemberi kontrak pekerjaan utama, kontraktor, dan juga manufakturer dan fasilitas operator serta third party atau organisasi institusi independen. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dua, analisis. Berdasarkan data dan fakta pada saat melakukan investigasi gangguan operasi KA45 di peta jalan antara stasiun Asrama Haji hingga stasiun Bandara SMB2, KNKT akan memfokuskan pada faktor-faktor sebagai berikut. 1. Event data logger sarana LRT. Indikasi awal penyebab kejadian gangguan KA45 pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah akibat pintu penumpang yang terbuka. Berdasarkan dokumentasi tampilan layar HMI pada pukul 13.26.39 WIB. Rekaman kejadian pada event data logger Train Control Monitoring System atau TCMS mencatat sejak pukul 13:02 WIB terdapat indikasi pintu penumpang dari kereta trailer yang terbuka, sedangkan pada saat bersamaan kereta tetap berjalan. Berdasarkan uraian tersebut, di atas menunjukkan bahwa indikasi pintu penumpang yang terbuka bukan penyebab gangguan fungsi traksi atau daya yang non-aktif pada saat kereta berhenti, di mana terdapat kemungkinan bahwa door interlock relay switch atau DIRS telah diaktifkan karena semua pintu penumpang dalam kondisi tertutup setelah dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, tim CRRC bersama tim PT Inka melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan pembacaan rekaman kejadian pada event data logger TCMS KA45, sehingga didapatkan akar masalah yang sangat memungkinkan penyebab terjadi gangguan. Akar masalah yang sangat memungkinkan sebagai penyebab terjadi gangguan pada KA45 adalah aktifnya sistem kontrol deadman yang menyebabkan TCMS memutus atau menonaktifkan sistem daya atau traksi serta mengaktifkan emergency brake pada kereta. Namun untuk lebih menjamin keselamatan serta kehandalan operasional kereta, masih diperlukan tindakan lebih lanjut dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh atau evaluasi dan perbaikan yang diperlukan terhadap hardware serta software TCMS, terutama terkait dengan sistem kontrol deadman serta sistem kontrol pintu penumpang pada kereta LRT Sumatera Selatan. Dua, kesiapan operasi pelayanan komersial. PT Inka mendatangkan rangkaian TS4 pada 13 Juni 2018 serta melakukan uji coba pertama di lintasan pada 29 Juni 2018.
rangkaian tes 4 melakukan uji pertama untuk mendapatkan sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada 9 sampai 11 Juli 2018 serta memulai beroperasi secara komersial pada 1 Agustus 2018. Namun dokumentasi waktu dan jarak tempuh selama masa uji coba tidak tersedia. Berdasarkan pada PP Republik Indonesia nomor 56 tahun 2009, PM Perhubungan nomor 175 tahun 2018, PM Perhubungan nomor 16 tahun 2017, dan PM Perhubungan nomor 18 tahun 2019, kesiapan operasi pelayanan komersial LRT Sumsel masih kurang sesuai. Selanjutnya dibacakan oleh saya di bagian ketiga kesimpulan. Berdasarkan informasi faktual yang dikumpulkan serta analisis yang dilakukan selama proses investigasi, kejadian gangguan light rail transit atau LRT Sumatera Selatan KA45 di wilayah operasi Defri 3 Sumatera bagian Selatan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengambil kesimpulan sebagai berikut. Ada beberapa temuan yang terdapat di kejadian tersebut. Di sini kita memasukkan pada PPT ada 4. Yang pertama, Light Rail Transit Sumatera Selatan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan PT KAI selaku operator, sedangkan perawatan sarana LRT masih dilakukan oleh PT Inka sampai dengan habisnya masa berlaku dari garansi terhadap pengadaan tren sel LRT Sumsel. Kedua, Trainset 4 merupakan salah satu rangkaian dari paket pengadaan 8. Trainset LRT Sumsel serta tiba di depo LRT Jakabaring, Sumatera Selatan pada tanggal 13 Juni 2018. Tanggal 29 Juni 2018, Trainset 4 melakukan uji coba operasi pertama di lintas utama first running test di LRT Sumsel. Yang keempat, investigasi menemukan bahwa meskipun PT Inka sudah memiliki sertifikat ISO 9001, tetapi beberapa pekerjaan atau kegiatan tidak tertuang dalam instruksi kerja atau terdapat instruksi kerja yang tidak jelas sehingga quality system menjadi tidak efektif. Faktor yang berkontribusi yang pertama, TCMS memutuskan menonaktifkan sistem daya traksi serta mengaktifkan emergency brake pada kereta karena Ditman buzzer aktif selama lebih dari 5 detik sebagai akibat dari sinyal Ditman switch yang tidak diterima oleh TCMS sehingga menyebabkan gangguan operasi terjadi. Kejadian gangguan operasi kereta memungkinkan besar dapat juga dipengaruhi oleh kesiapan operasi pelayanan komersial yang masih kurang. Kekurangan dalam kesiapan operasi pelayanan komersial diantaranya disebabkan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan uji coba, kompetensi SDM yang kurang, ketidaktersediaan prosedur kerja, pelaksanaan prosedur kerja yang kurang sesuai, kurangnya pengawasan atau kontrol kualitas kerja, serta kelengkapan fasilitas perawatan sarana yang tidak memadai. Tunggu bikin zoom berikut saya lagi. Lagi 3 slide. Nggak sempat lagi 1 menit, Cok. Nanti edit saya videonya. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsabila Putri Ranggayoni. Langsung. Selanjutnya, ada tindakan keselamatan. Tindakan keselamatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sebagai bentuk tindak lanjut terhadap kejadian gangguan light rail transit atau LRT Sumatera Selatan KA45 TS4 di wilayah operasi Defre 3 Sumatera bagian Selatan. Yang pertama, ada yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yaitu merencanakan untuk mengadakan inspeksi atau audit keselamatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pengoperasian dan perawatan sarana serta kondisi operasional LRT Sumatera Selatan. Yang kedua dilakukan oleh PT Industri Kereta Api Persero,
PT Industri Kereta Api Persero telah melakukan beberapa tindakan keselamatan sebagai tindak lanjut terhadap kejadian gangguan operasi sarana LRT, yaitu yang pertama melakukan perbaikan mekanisme pintu penumpang, yang kedua melaksanakan pemeriksaan, evaluasi dan perbaikan terhadap hardware dan software train control monitoring system sarana LRT yang terkait dengan sistem kontrol detman. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan evaluasi dan perbaikan terhadap hardware dan software trail control monitoring system sarana LRT yang terkait dengan sistem kontrol pintu penumpang. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM teknisi kereta api atau TKA. Yang kelima, melakukan identifikasi, pemetaan, serta mitigasi risiko terutama yang terkait dengan keselamatan dan kehandalan sarana LRT. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asman. Selanjutnya ada rekomendasi. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyusun rekomendasi keselamatan berdasarkan temuan, analisis, dan kesimpulan investigasi agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari. 1. Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pengoperasian dan perawatan sarana kereta untuk menjamin keselamatan dan kehandalan operasi LRT Sumatera Selatan. 2. PT Industri Kereta Api atau INKA. A. Memastikan untuk melakukan uji coba kesiapan operasi pelayanan komersial sebelum beroperasi secara komersil, termasuk untuk produk selanjutnya, dengan tujuan untuk mengetahui kehandalan serta sistem integration keseluruhan sistem sarana serta integrasi dengan keseluruhan sistem prasarana sesuai peraturan atau standar serta rekomend praktis yang ada. D. Memastikan untuk melakukan pengawasan dan perbaikan yang berkelanjutan agar tindakan-tindakan keselamatan yang telah dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, itulah tadi presentasi singkat dari kelompok kami, yakni kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.